Kita lanjutkan kajian kita sebenarnya di kitab Bulughul Maram. Nah, pada malam hari ini kita membahas fikih kurban. Bapak Ibu sekalian, kurban dasarnya adalah atau hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sunnah yang sangat dianjurkan? Ada hadis begini, barang siapa yang mampu membeli hewan kurban lalu dia tidak mau membeli hewan kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini hadisnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifina wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, hendak karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, hendak karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sebenarnya di kitab Bulughul Maram. Nah, pada malam hari ini kita membahas fikih kurban. Bapak Ibu sekalian, kurban dasarnya adalah atau hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sunnah yang sangat dianjurkan? Ada hadis begini, barang siapa yang mampu membeli hewan kurban lalu dia tidak mau membeli hewan kurban,
maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini hadisnya begitu. Sudah anak-anak ya, kalau sudah terus duduk ya. Ayo, kalau sudah terus duduk ya. Nah, sudah selesai duduk ya. Nah, kalau ada orang mampu beli hewan kurban, lalu dia tidak mau membelinya, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholat kami. Loh, kalau secara teks berarti golek nang masjid, golek nang musola, jarine wong iki tepaan. Ya, tepaan wis golek nang masjid, golek nang musola. Maksudnya begini, jangan dekat-dekat dengan tempat musola kami, tempat-tempat masjid kami. Artinya sholatnya itu kurang sempurna. Jadi kalau ada orang yang mampu beli hewan kurban tapi tidak mau beli, sholatnya kurang sempurna. Ngapunten Bapak Ibu, ini kadang-kadang disalahfahami. Kurban itu disunahkan setiap tahun. Sekali lagi, kurban itu disunahkan, dilaksanakan setiap tahun bagi yang mampu. Nah, pelaksanaan kurban sendiri itu adalah sunnah kifayah. Iki ana sunnah kifayah ki napa iki? Ana fardu kifayah, ana sunnah kifayah. Nah, fardu kifayah itu kan seperti sholat jenazah. Sak kampung ini, satu perumahan ini, kalau ada orang yang meninggal, terus sudah ada yang mensolati, itu yang lain sudah gugur kewajiban. Ya, nah, lalu sunnah kifayah itu bagaimana? Begini dalam kurban. Sudah anak-anak ya? Nah, sudah duduk aja, sudah. Nanti yang bagi bapak-bapak aja besok-besok nanti supaya apa? Enggak konsentrasinya enggak pecah-pecah gitu nanti ya. Nah. Sudah, kalau sudah diletakkan sudah ya. Jadi sudah kifayah itu begini. Mayoritas ulama sekali lagi ya, ada yang beda dengan keterangan saya, monggo. Karena saya mengambil juga dari beberapa kitab, banyak kitab yang menjelaskan. Maaf, bahwasanya satu kambing itu hanya cukup untuk satu orang. Ya, ini perlu difahami dulu. Kurban seekor kambing hanya cukup untuk satu orang. Loh Ustadz, itu ada hadis begini. Sahabat itu menyembelih kambing. Lalu dia mengatakan, ini dari saya dan keluarga saya. Ada begitu hadis. Ada hadis lagi, Rasulullah pernah menyembelih kambing. Bismillah, Allahu Akbar. Ini kurban dari Muhammad dan untuk orang yang belum kurban dari umat Muhammad. Nah, dari dua hadis ini pemahamannya harus mengikuti para ulama. Para ulama ahli hadis, para ulama ahli fikih. Begini maksudnya. Kalau tidak mengikuti para ulama, hanya mengikuti teks, nanti ketubuk dengan apa? Dengan hadis yang lain. Contoh umpamanya, satu kambing itu bisa untuk satu keluarga, umpamanya begitu. Ada yang mengatakan begitu. Kita lihat keluarganya Pak Didik berapa ini? Satu rumah itu 4 ya. Ono sing satu rumah itu keluarganya 10, Pak.
Satu rumah keluarganya 10. Berarti kalau satu kambing ini bisa untuk satu keluarga, berarti satu kambing ini untuk 10 orang. Padahal ada hadis sahih yang mengatakan di Hudaybiyah Rasulullah bersabda, sapi itu hanya untuk berapa orang, Pak? 7. Unta untuk 7 orang. Kalau sapi itu untuk 8 orang tidak sah. Kalau untuk 6, untuk 4 orang sah. Nah, kalau sapi itu maksimal 7, terus kambing itu bisa untuk 10 orang, ini nggak mufakat. Makanya harus diikuti prediksi para ulama. Nah, yang dimaksud hadis-hadis tadi itu begini. Makanya korban itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau ada satu rumah itu jumlahnya 10, lalu ada yang korban satu kambing, namanya Pak Yusuf umpamanya. Pak Yusuf itu anaknya 8, istrinya hanya 1, ya umpamanya, masih umpama, istrinya hanya 1. Berarti Pak Yusuf sama istrinya sama anak 8, 10. Kambing ini atas nama Pak Yusuf, berarti ngapunten, satu kambing hanya cukup untuk satu orang, Pak Yusuf saja. Yang 9 ini mendapatkan pahala, sekali lagi pahala berkorban, tapi belum berkorban. Sekali lagi Pak Yusuf namanya 1, Pak Yusuf ini berkorban. Yang 9 ini belum berkorban tapi mendapatkan atau syarikat dengan Pak Yusuf mendapatkan pahala. Itu maksudnya. Ya. Jadi maksudnya semacam itu. Contoh begini, sering saya sampaikan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu setelah sholat subuh itu nggak pulang, zikir, baca Quran sampai syuruk, lalu ditambah 1 tombak sholat isya, itu pahalanya apa, Pak? Pahalanya haji dan umroh, pahalanya. Ya, nah umpamanya ada orang yang belum haji, ngapunten, ya apakah dia sudah haji? Pak Haji, aku calon haji, aku ini wis mari sholat subuh kayak gini, belum. Hakikatnya dia belum haji tapi sudah mendapatkan pahala. Ono wong Madinah wudu do omahe, lalu ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala umrah, tapi hakikatnya belum umrah. Jadi itu tadi penjelasannya, sing sudah korban Pak Yusuf, yang 9 belum korban. Ini penjelasan para ulama. Kalau saya ditanya dalilnya, saya tunjukkan. Ya, jadi ada dalilnya. Itu apa yang dimaksud sunnah kifayah. Nah, tahun depan istrinya Pak Yusuf sana, Pak, ya, istrinya Desi Ratnasari umpamanya. Pak Yusuf sana, bukan Pak Yusuf sini. Nah, atas nama Ibu Desi Ratnasari, Pak Yusuf sama anak-anaknya ini nanti mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud. Sehingga pas itu begini, ngapunten. Ini masih sih lumayan. Korban kambing dari Pak Yusuf dan keluarga. Masih tidak pakai keluarga, itu include. Sudah masuk di sini, itu tidak pakai dan keluarga, tidak usah begitu include. Sehingga jelas tuh begini, korban dari keluarga Pak Yusuf ini yang apa nggak pas itu. Keluarga Pak Yusuf sopo, keluarganya Pak Yusuf itu ono sing nduk Jember, ono sing nduk anu. Nah, contoh semacam ini, contoh ini panitianya sudah dibentuk, Pak, ya. Jadi Pak Yusuf sama Bapak, soalnya saya kenal Pak Yusuf ini.
Pak Yusuf ambil adike. Ya, mbu adik sapa jenenge? Ya. Jadi Benyamin wae. Itu bawa kambing 2 ke panitia. Bawa kambing 2. Ini kambing saya sama kambing adik saya. Cek. Sudah diterima oleh panitia. Besok waktu tanggal 10 Dzulhijjah ya, itu disembelih. Tapi godok kalunge, Pak. Enggak ada namanya. Sik, iki kambingi sapa ki mau? Mbute Pak Yusuf, mbute Benyamin ku mau. Gak sah. Karena nggak tahu kambing 2 ini miliknya siapa ini. Sing miliknya Pak Yusuf yang mana, miliknya sing Benyamin itu yang mana, nggak tahu. Makanya harus jelas. Jadi umpamanya ini 2 kambing milik saya dan adik saya. Ini Pak Yusuf, gue sampean, ini dikalungi Pak. Pluk. Ada kalungnya. Ini adiknya Pak Yusuf ada kalungnya. Ya, jadi upayakan nanti ada identitasnya. Kalau tidak ada identitasnya tidak sah. Contoh begini, di sekolahan, ini Pak Guru ini gak teko ini. Kemarin sudah saya sampaikan, urunan 50.000-an. Ya, saat sekolahan urunan 50.000 atau satu kelas urunan 50.000 bisa beli kambing 1. Terus disembelih untuk korban. Untuk siapa? Untuk anak 1 kelas. Nggak sah. Jadi untuk 1 orang. Siapa umpamanya? Bu, banyak bu gurunya. Oh, atas nama jenengan aja Bu. Ini nggak masalah. Jadi ada satu orang. Bukan untuk 1 kelas. Nah kalau untuk 1 kelas itu bukan korban namanya. Namanya sodako biasa. Ya. Terus ada lagi. Mengkorbankan orang yang masih hidup yang tidak ada izin, tidak sah. Umpamanya Pak Yusuf ini punya kambing banyak atau punya uang banyak, beli kambing, terus mengkorbankan untuk anaknya yang di Sumatera atau Ibu, ya, yang di Sumatera sana, gak ngomong Pak. Di sebelah ini ya, iki kurbane anakku jenenge ini nang panitia, sana tidak diberitahu, nggak sah. Jadi Pak Yusuf bilang, nak kamu saya kurbankan seekor kambing untuk suku asli. Oke Pak, sah. Ya, jadi harus jelas. Ya. Terus begini. Mengkorbankan untuk orang yang meninggal, ya, ini kan kadang-kadang mbah atau bapak yang sudah meninggal atas nama bapaknya. Di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Sekali lagi di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Mayoritas mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak sah, kecuali orang yang meninggal ini berwasiat, menenek bapak wis mati yo kurban bapak iki durung kurban. Ono wasiat begitu sah. Nek kalau wasiat begitu mayoritas mazhab Syafi'i tidak sah untuk orang meninggal. Lalu ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i, kalau nggak salah Syekh Abdul Hasan Al-Abadi itu mengatakan korban itu adalah dikiaskan dengan sodakoh. Sodakoh untuk orang yang sudah meninggal itu nyampe. Jadi menurut Syekh Abdul Hasan Al-Abadi ini, korban untuk orang meninggal itu sah. Ini di mazhab Syafi'i. Nah 3 mazhab, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki sah untuk orang yang meninggal meskipun tidak pakai apa? Pakai wasiat. Cuma di mazhab Maliki korban untuk orang meninggal itu hukumnya makruh.
tapi sah. Ya wallahu alam lah. Jadi umpamanya Ustaz, saya pokoknya ngebano untuk mbah saya yang sudah meninggal, ya ikut Syekh Abdul Hasan Al-Abadi tadi sah. Ya, semacam itu. Ya, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin masalah korban. Ya, enggak. Mau tanya, kalau misalnya ada kurban atas nama objek, atas nama perusahaan, atas nama institusi, instansi, gitu. Ya, ini ada pertanyaan korban atas nama instansi atau perusahaan. Sekali lagi, korban itu adalah ibadah individual. Ya, korban atas nama kelas 3 SMP ini tidak sah. Harus ada namanya. Dan sapi maksimal 7 orang, kambing atas nama 1. Ya, ini. Ada lagi begini, kalau di perumahan Royal Mansion itu kemarin ono masalah gini Pak, patungan sapi kan patungan 7, yang 6 ini orang Islam, yang 1 daokeh, ya gak Islam, non Muslim. Lu sampein kok melok, aku kepengin korban pokoknya, nah gitu loh. Terus itu tanya kepada saya, ya. Jadi begini, nah yang daokeh tadi itu ikut apa urunan, monggo boleh, tapi korbannya tidak diterima oleh Allah. Itu merupakan apa, umpamanya hadiah. Yang 6 itu diterima, sah. Jadi diterimanya ibadah, amal ibadah itu minimal ada 3. Pertama beriman, kedua ikhlas, ketiga sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi tidak sah atas nama perusahaan. Nah, umpamanya perusahaan ngadakan, monggo wis anu wae, sampean atas nama itu sah. Ya, jadi semacam itu. Nah, ada lagi begini, ini saya meloncat dikit, badal haji. Ya, sing biasa badal haji itu ya. Yang badalkan haji syaratnya pertama harus sudah haji. Yang kedua, yang badalkan haji itu maksimal badalkan 1 orang. Maksimal. Jadi umpamanya Abah Nuh JTTP Pak Didi, aku titip batal haji ya, oke. JTTP Pak Yusuf, ya, 10 juta, oke. TTP Pak Soleh sisan 10 juta, ya 30 juta dibadal lo. Jadi niat KB 3 itu, ini nggak sah. Yang sah Pak Nuh sendiri, Abah Nuh sendiri yang sah, yang lakoni itu loh, itu yang sah. Badal haji tidak mengenal gender. Jadi yang badalkan perempuan boleh dibadalkan oleh laki-laki, laki-laki boleh membadalkan perempuan. Jadi laki-laki badalkan laki-laki tidak. Ya ini haji, ya. Jadi badal haji. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan masalah korban sebelum saya lanjutkan. Nah begini, upayakan nanti kalau nguliti Pak, itu hewannya sudah mati dingin, ada mati hangat, ada mati dingin. Mati hangat itu sik kejet-kejet, sik iso oba-oba, itu mati hangat, itu paling pas. Jadi setelah disembelih, dibiarkan sampai mati dingin.
tidak dipindah kemana-mana, apa mana langsung diongkek, langsung dikuliti. Apakah sah? Sah. Tapi itu menurut Imam Malik makruh. Jadi setelah disembelih, kejet-kejet tuh dipindah, itu makruh. Ustaz hanya nyembelih sakmono kae, angel lah, ya monggo. Ya, jadi kalau bisa begitu. Terus nyembelih sampai putul, deyel. Bae meneh ana sing nyembelih sapi itu langsung putul, bae. Ya, biasanya itu kalau kita nyembelih ayam, Pak. Nyembelih ayam, nyembelih burung, itu kan ada putul. Di YouTube itu pernah lihat saya, kambing tapi nggak besar, Pak. Kambingnya itu jalan, banyak, Pak. Langsung ditebas, colek, putul. Apakah sah nyembelih yang semacam itu? Sah, tapi makruh. Jadi umpamanya dengan nyembelih ayam atau apa kenemenan sampai putul-putul, itu nanti sah tapi makruh. Ya. Terus ngapunten, ini yang jarang terjadi, tapi tidak banyak yang paham. Ono wong nyembelih wis rada tuwek, Pak. Ya. Pas nyembelih tiba, iku wis metu getine, tiba. Ada wong semaput. Nah, perlu diganti enggak ini? Itu kejadian pertama. Yang kedua, kejadiannya itu sing nyembelih enom. Kayak Pak Soleh ini sik enom, tenagane kuat. Pas disembelih gak landep, Pak. Ngekek ini, wis getine muncrat. Iki tak ngopo iki? Toleh Pak Soleh ini toleh ngopo iki? Ngopo ganti ta? Iki angkat enggak? Ada yang begitu. Ya. Terus ada lagi nyembelih set, ya, sudah keluar darah tapi belum mencapai 3 urat itu, pisaune ku logol. Itu ada kemungkinan gitu. Nah, begini. Boleh, sekali lagi, hewan itu boleh disembelih berkali-kali. Ya, set, kali apa itu pisaunya gak landep, padahal sekarang, ayo ganti, wantinya, si gak landep mana, ganti mana, gak landep mana. Selama ada hayat mustaqil. Hayat mustaqil itu tanda-tanda kehidupan. Umpamane sapi sik mbek, sapi ku mbek ta ya. Sapi kok mbek ya? Wedhus itu mbek iku, nek kucing lak ngeong lah dia. Ya. Jadi masih ada umpamanya kambing mbek atau masuk mancal-mancal begini, ini tanda-tanda kehidupan, boleh dilanjutkan. Ya, kayak Pak SBY, Pak, lanjutkan, ngene lho. Ya. Nah, tapi kalau si sebelah begini sudah darahnya keluar tapi 3 urat ini belum putus, kok wis meneng wae. Mati Pak iki, Pak. Wis ada tanda-tanda kehidupan, tidak boleh dilanjutkan, enggak sah. Ya koyok ngene iki lho, ana PT terus keplindes mobil. Nah, nek PT itu sik kejet-kejet, artinya kejet-kejetnya itu tidak nazak. Nazak itu keterpaksaan, itu sudah mati. Umpamanya si iso api Melayu tiba maneh, api Melayu tiba maneh. Nah, itu masih ada tanda-tanda kehidupan, disembelih langsung itu boleh dimakan. Ya, jadi kejadian-kejadian ini kadang-kadang terjadi, tapi pas penyelesaian itu kadang-kadang sulit. Ini apa ini? Sah enggak? Umpamane pas disembelih, ya, urat kan 3, 1 urat putus, melayu, Pak. Lagi apa? Coba enggak apa-apa, Pak. Enggak sembelih mana, enggak apa-apa. Kadang-kadang gitu sampai 2 hari, kadang-kadang masih bisa hidup. Ya, yang penting ada hayat mustaqillah, tanda-tanda kehidupan. Terus yang terpenting lagi, upayakan
Yang kurban itu nyembelih sendiri, itu sunnah. Lanang kalau laki-laki nyembelih sendiri itu sunnah, nek wedok diwakilkan itu sunnah. Umpamane ngapunten Pak Didi BE pas kurban wedhus kambing terus wah aku wani enggak yo nyembelih. Nah, mulai saiki belajar sampean tuku kambing dhisik, sampean beleh dhisik. Lah untuk apa? Percobaan. Ya ping 3 insyaallah wis hafal jan kok. Ya. Tuku kambing nanti ping 3 wah wis iso. Kok berarti aku tanggal 10 Dzulhijjah aku sing nyembelih dhewe. Apa? Sampeyan iso? Iso. Aku wis tuku kambing ping 3 tak sembelih dhewe wis iso jan. Nah, ngono lho. Ya. Jadi nek gak wani nyembelih ngapunten ibu-ibu atau bapak-bapak, upayakan melihat hewannya yang disembelih. Ustadz yo gak wani aku ndelok, yo gak ndelok gak apa-apa. Nek wani sampe ndelok. Terus ngapunten Bapak Ibu, diterimanya korban itu bukan karena tetesan darah netes ke tanah, bukan itu. Tapi ketakwaannya, takwa. Artinya ikhlas. Dulu pernah saya contohkan, ngapunten umpamane ono Pak Bambang iki nggawa wedhus Pak cilik rada titik. Mungkin tukune 1,5 juta bae. Tapi wis cukup. Ya. Jadi cukup pisan kambing rada titik nang nggone panitia ambek nangis. Ya Allah, saya ini mampu hanya ini ya Allah. Ya, saya nggak bisa beli yang besar lagi ya Allah. Didekek panitia ambek nangis. Ono maneh Pak Fulan nggawa wedhus sing 11 juta itu, Pak. Wedhus atau itu otawa ambek ngene, Pak. Dron, ono sing koyo aku. Wedhus sing kambingnya nggak seperti kambing saya. Nah, yang begitu itu ngapunten, yang diterima bukan besar kambingnya, tapi ikhlasnya. Ya, oleh karena itu ngapunten Pak Soleh, engko itu kambing tuku sing cilik, cek ikhlas. Ya, ojo gede-gede, nek gede gak ikhlas e. Cilik wae, apa sampean kok tuku sing cilik? Cek ikhlas. Ya. Makanya ini sering saya sampaikan, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang saat ini atau tahun ini berkorban. Nanti kalau hewannya datang, jangan sampai punya pikiran atau hati hewanku paling gede, hewanku paling apik. Tidak usah begitu. Ya, jadi umpamanya kambing kita beli sudah plek, bahiku cilik, bahiku gede, wis itu kemampuan saya. Oh, jadi ngomong sakmene kae paling gede nggonku. Ngapunten, paling tidak mengurangi pahala, iso-iso oleh pahala. Ya jadi, wah itu gawat di desa sapa sih? Gak usah kayak gitu. Ya, sama dengan begini tuh Pak. Sama dengan begini ngapunten. Musolab ini kan dulu kecil Pak. Terus panas. Ono sing nukokno AC. Ono sing nukokno kipas angin waktu itu, kipas angin. Nah, setelah dibangun kipas angin ini lho, representatif, kotak, dipindah mbek takmil nungguhi, Pak. Lho ngono ku ya adik ngomong, di kipas angin kok dipindah sih? Lah apa dipindah ini? Itu ndak usah deh gitu. Itu keikhlasannya kurang. Kalau sudah nyempungi atau sedekah ke musola, ke masjid, serahkan ke takmir. Ya, jadi diserahkan, sudah ndak usah ada ngurusi mana. Jadi lampu umpamanya selalu lampu ini menerangi pahala kita itu masih terus. Nek lampu ini mati, hilang pahalanya. Tuh lampu ini dipindah atau gaji pakai itu tergantung takmir. Kita belajar
ikhlas. Yo, itu kadang-kadang karpet itu Pak ya. Kita dulu pernah beli karpet umpamanya. Karpet kok gini Ki. Sudah. Oh, no sing nukono karpet apik maneh. Satu ruangan. Ini kan gak representatif Pak umpamanya. Dibuang. Terus jangan wae. Nggak usah nek mikir kok dibuang sih, nggak usah nek ngono. Ikhlasnya itu buang. Kita tidak mendapatkan pahala di sini, insya Allah Allah memberikan pahala di tempat lain. Karena apa? Keikhlasan kita. Ini anti undat-undat, Al-Quran sudah bicara. Sodakoh itu bisa hilang apabila diundat-undat. Ya kon biyen tak kei, nah itu hilang Pak pahalanya Pak. Ya, jadi belajar ikhlas. Nanti datang binatangnya, hewannya, gak usah nek ngomong membanggakan diri. Ya, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ya, enggak. Seringkali kan ini ya dalam pembelian manusia itu kan kadang menemui kesulitan. Jadi sering kita belikan langsung 5 ya 5 gitu. Kan tidak mungkin semuanya harganya itu 3 semua 3 kadang ada yang ibaratnya hendomin gitu ya. Akibatnya nanti ya jujur biasanya diganti sama itu ada yang bisa foto istri ya. Kalau seperti itu mungkin ada ya. Ini khusus untuk panitia Pak, dan sering saya sampaikan kepada panitia diamanati untuk beli hewan. Contoh umpamane beli hewan 5. Jadi beli sapi 5, satu sapi 20-an umpamane. Ya, 20-an sapinya 20 juta. Nah, ini ada uang 100 juta. Langsung beli borongan. Pak, 1, 2, 3, 4, 5 ini boleh nggak saya beli 100 juta? Kan gitu. Oke, kata yang jual. Berarti panitia sudah sebagai sohibul mudhohi atau sohibul yang korban ini membelikan 5 karena yang dibutuhkan 5. Nah, jangan sampai pulang dulu panitia itu. Tanya kepada yang jual, Pak, 5 ini sudah saya beli 100, tolong yang 1 ini harganya realnya berapa, yang 2 harga real berapa, sampai 5. Oh ini 19,5 Pak, iki 20, iki 20,5, kan gitu ya, karena besar kecil kan beda. Nah, terus dibawa pulang ke sini. Orang kan urunannya 20 juta, maka ditawarkan, disampaikan sapi yang paling besar itu ditawarkan kepada kelompok yang pertama Pak. Kelompok yang pertama itu kan biasa urunan dhisik, maka ini ada hak untuk ditawar dulu. Pak, urunan sampean kan 20 juta, sapi ini iki 20,5, berarti kurang 500. Ini apa? Sampai gelem tak nambahi. Oke, berarti ini untuk apa? Untuk kelompok pertama. Besar Pak. Nah, sing 19,5 cilik ku mau ditawar nah kelompok sing terakhir sudah ente-entean ku mau. Ngapunten sampean kan urunane terakhir ki mau. Oleh sapi 19,5, berarti duit sampean luwe 500, dikembalikan tak balik tak sampean infakkan ke musola atau ke masjid, begitu Pak ya. Oke, jadi nanti umpamanya kelompoknya aku kok oleh sapi cilik ya, iya ya soalnya regane mek cilik, aku oleh sapi gede, iya soalnya itu Islam itu antaudin, rela sama rela. Kalau sudah begitu tidak ada kata-kata podong 10 juta iku noleh gede, iya soalnya duluwe takmir, soalnya tonggone takmir. Wah, aku kan omaku ado mulai jika cilik aku.
ngapunten, nanti yang jadi panitia ini disampaikan semacam itu. Kalau beli borongan tanya dulu kepada yang jual secara real, ini berapa kok sampai 100. Nanti kita pulang kita sampaikan kepada orang yang berkorban. Itu nanti akan apa? Bisa menyelesaikan, Pak. Nggak ada kata-kata aku oleh cili, aku oleh gede, nggak ada. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Iya, Bang. Jadi yang pertama saya kita kan apa kalau kita mau bantu kan tidak langsung bayar, daftar dulu. Ada yang daftar pertama itu bayarnya terakhir. Terus ada yang daftar terakhir itu langsung bayar. Ada yang daftar pertama ini kalah. Ini kaitan dengan urutan sapinya. Nah, biasanya itu kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 biasanya itu sudah daftar dulu. Nah, yang daftar meskipun belum bayar itu duluan, karena sudah komitmen duluan. Ya, ada komitmen duluan. Contoh gini loh, Pak, tanya Pak Yusuf itu loh, nek daftar nang gone Stikom ngono, gelombang pertama sampai gelombang kedua ya CJ. Komitmen soalnya gelombang pertama itu komitmennya lebih murah gitu loh. Jadi upayakan semacam itu. Terus begini, bolehkah menjual daging, kulit dan seterusnya? Ini kemarin sudah saya share. Ya, di dalam hadis, kalau nggak salah riwayat Ibnu Majah ya, Rasulullah itu melarang menjual kulit binatang yang dikorbankan oleh mudhohinya, oleh pengkorbannya. Ya, menjual kulit. Di dalam kitab yang lain itu menerangkan bahwasanya yang tidak boleh dijual itu tidak hanya kulit. Jadi bagian hewan kurban semuanya tidak boleh dijual. Daging, kepala, jeroan, kaki, termasuk kulit, tidak boleh dijual. Ya, urutannya begitu. Nah, di dalam ngapunten keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-24 kalau nggak salah, ke-28 ya, tahun 1984 di Kota Situbondo. Itu ada pertanyaan begini, bagaimana kalau panitia itu menjual kulit, kok hasilnya dikasihkan masjid atau musola untuk bangun? Pertanyaannya begitu. Dijawab oleh Muktamar, tidak sah, tidak boleh. Sekali tidak boleh. Yang boleh menjual itu adalah mustahik, penerima. Syaratnya 1, miskin. Syaratnya miskin. Ya, Ustadz, saya itu miskin loh, dapat beras raskin saya ini. Ya, mau ibu-ibu itu ya, antui beras raskin ini loh, Pak. Saking antui ini, ambil dolenan HP gini. HP ini tuh, ono gambarnya dok kene iki apel dicopot titik. Apa ya? Duwe HP ono apa? Apel dicopot titik, antui beras raskin nih. Ya, repot ini. Ya, oleh karena itu ngapunten, kita umpamanya ya, sebagai panitia, nek iso kulit ini diberikan kepada pihak yang miskin. Umpamanya di sini ada yayasan, panti asuhan atau satpam. Nah, untuk yang menerima itu boleh diapakan saja. Dibuang ya boleh, dimasak ya boleh, dijual ya boleh. Tapi syaratnya itu miskin. Nah, termasuk daging. Ngapunten, kadang-kadang saya itu dapat daging banyak, Pak. Ya, teko masjid kono,
wah kulkasnya gak cukup, jidol wae cocok iki kan. Nggak boleh, haram. Ya, ngapunten daging saya kurban itu, tanya istri saya, si ono Pak sampai saiki. Durung tak masak jan. Tak cepetan dimasak nang oleh mana iki, Go. Lek gaji masak kok oleh mana iki, Go. Ya. Jadi apa mau istri saya itu ya nggak mau daging, Pak. Sing mau saya sendiri. Nyoba-nyoba deh. Mas aku tak belajar mangan daging. Wis aja belajar aku lak man iki golan. Ya. Jadi tidak boleh dijual semuanya. Tidak boleh untuk upah, ya. Jadi orang nyembelih panitia. Nah, panitia kan membantu penyembelihan, Pak. Panitia itu tidak boleh diupahi. Ini panitia oleh apa, Pak? Gini, Pak? Oleh daging ya. Ya. Nah, gini. Jadi supaya bisa halal, bisa sah itu begini. Daging kurban itu dibagi 3. 1 untuk mudhohi, 2 untuk disedekahkan untuk orang miskin, 3 untuk dihadiahkan. Hadiah itu boleh kepada orang kaya, kepada non muslim boleh. Makanya saat ini kayak umpamanya non muslim JKI sah. Menurut Imam Malik itu makruh. Lainnya termasuk Imam Syafi'i sah. Panitia itu gak oleh upah, oleh hadiah. Apa bedanya upah sampai hadiah? Upah itu transaksional. Nih aku diupahi sakmono ya mo. Nah ini upah. Nih hadiah kilo. Ngetok ae. Ya. Nah ini ditutupno wis selesai ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehat. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah jodoh yang soleh solehat. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.